Assalamualaikum sahabat dongeng. Selamat datang di Kampung Dongeng spesial Ramadan. Dongeng dariku, pesan kebaikan untukmu. Ketemu lagi nih sahabat, bareng aku Keiko Atsuko. Aku di sini bakal nemenin puasa kalian dengan cerita-cerita sirah Nabi dan Rasul yang pastinya seru dan menarik untuk kalian lihat. Jadi sahabat, tema kita hari ini adalah Nabi Soleh dan unta betina. Penasaran gak nih sahabat dengan ceritanya? Daripada tambah penasaran, yuk sahabat kita simak ceritanya. Alhamdulillah, sudah sholat. Tenang rasanya. Alhamdulillah. Nikmat mana lagi yang kita dustakan? Allah maha baik banget sama kita. Ada loh kak, sekumpulan manusia yang berdusta atas kuasa Allah. Akhirnya mereka kena azab kan? Padahal Allah sudah memberi tanda-tanda kehadirannya. Siapa itu kak? Kita dengar sirah dari Kak Kisha yuk. Ayo. Dikisahkan seorang Nabi Allah bernama Nabi Soleh alaihissalam yang diutus Allah untuk masyarakat Samud. Masyarakat Samud menyembah berhala. Mereka juga sangat suka berfoya-foya, berzina, mabuk-mabukan, dan melakukan tindak kejahatan. Karena itulah Nabi Soleh pun berkata kepada kaum Samud, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan selain Dia. Sesungguhnya telah datang bagimu bukti yang nyata dari Tuhanmu." Kaum Samud yang telah mendengar seruan itu lalu berkata, "Hei Samud, sebelum ini engkau adalah seseorang di antara kami yang kami harapkan. Mengapa kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah bapak-bapak kami? Sesungguhnya kami ragu dan khawatir terhadap agama yang kamu serukan kepada kami." Kaum Samud meminta bukti mukjizat atas kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Soleh. Nabi Soleh pun berdoa kepada Allah. Allah pun memerintahkan kepada Nabi Soleh untuk memukul tangannya di atas batu bernama batu Al-Qatibah. Tiba-tiba batu itu bergetar, retak, dan keluarlah seekor unta betina yang sedang hamil. Janin unta betina itu bergerak di antara kedua sisinya. Setelah melihat keajaiban itu, pemimpin mereka Junda bin Amir beserta orang pengikutnya langsung beriman. Tetapi tidak seluruh masyarakat Samud langsung percaya dengan iman dan Islam. Unta Nabi Soleh sangat istimewa. Salah satu keistimewaannya adalah susunya tidak pernah habis, sehingga kaum Samud dapat meminum susu unta setiap harinya. Meskipun telah mendapatkan keuntungan yang besar dari unta Nabi Soleh, kaum Samud sangat membenci keberadaan sang Nabi dan unta betina. Hingga mereka pun membuat rencana untuk membunuh unta Nabi Soleh. Nah sahabat, penasaran gak nih dengan cerita selanjutnya? Kalau penasaran jangan kemana-mana ya, tetap duduk manis
karena kita akan kembali lagi setelah iklan yang satu ini. Halo sahabat dongeng, kembali lagi di Kampung Dongeng. Dongeng dariku, pesan kebaikan untukmu. Daripada tambah penasaran, yuk sahabat, kita simak ceritanya. Kaum Samud sangat membenci keberadaan sang nabi dan unta betina. Hingga mereka pun membuat rencana untuk membunuh unta Nabi Soleh. Suatu hari, Ummu Usman yang menyimpan dendam kepada Nabi Soleh bersama Sodako binti Al-Munaya menyuruh Masada dan Kidar untuk membunuh unta Nabi Soleh. Mereka pun melaksanakan perintah itu. Mereka mendatangi unta Nabi Soleh. Masada dan Kidar membunuh unta Nabi Soleh. "Hei Masada, lepaskanlah panahmu." Aku akan memanah tepat di betis unta betina itu. Dan kau Kidar, tancapkanlah pedangmu padanya. Mereka pun menyembelih unta betina milik Nabi Soleh. Betapa marahnya Nabi Soleh. Nabi Soleh pun berkata, "Wahai kaumku, setelah kalian membunuh unta itu, kalian akan mendapatkan azab selama 3 hari berturut-turut." Kaum Samud tidak menghiraukan perkataan Nabi Soleh. Mereka hanya tertawa terbahak-bahak. Keesokan harinya, turunlah tanda-tanda azab Allah. Pada hari pertama, mereka menemui wajah mereka berubah menjadi kuning. Pada hari kedua, wajah mereka berubah menjadi merah. Dan pada hari ketiga, wajah mereka pun berubah menjadi hitam. Dan pada hari keempat, turunlah azab Allah. Dan benar saja, pada hari keempat, suara menggelegar dari luar rumah. Para kaum Samud pun masuk ke dalam rumah. Ketika suara menggelegar lebih keras, mereka pun keluar rumah. Tiba-tiba batu-batu besar menimpa kepala kaum Samud dan membinasakan mereka. Entah dari mana batu itu. Ayo teman-teman, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Astagfirullah, padahal buktinya sudah diberikan, tapi mereka malah sombong. Astagfirullah. Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak terkena azab. Amin. Nah sahabat, gimana nih cerita kita hari ini? Semoga cerita kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Gak kerasa ya udah mau selesai. Tapi jangan sedih, karena kita akan bertemu lagi di cerita yang lebih seru dan menarik lainnya. Saya Keiko Atsuko pamit undur diri ya sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.